Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan di tengah wabah pandemi COVID-19. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Di tengah COVID-19 yang melanda kita semua, tentu kita harus mematuhi aturan atau himbauan dari pemerintah untuk selalu tetap di rumah atau stay at home. Dengan cara itu, kita akan memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita melakukan aktivitas kita dari rumah, baik itu pekerjaan, pendidikan, bahkan sholat berjamaah pun yang biasanya kita lakukan di masjid. Untuk kondisi saat ini, kita lakukan di rumah bersama keluarga kita. Oleh karena itu, tentu di sini ada beberapa dampak akibat mewabahnya COVID-19 ini, di antaranya dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, tentu segala sesuatu ada hikmahnya. Allah menurunkan penyakit, tentu ada hikmah di balik itu. Yang pertama, udara kita menjadi bersih karena berkurangnya polusi yang ada selama ini. Polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan bermotor yang biasanya berlalu lalang di jalanan kita. Yang kedua, pencemaran lingkungan berkurang karena polusi udara yang berkurang, tentu pencemaran lingkungan juga sangat berkurang. Yang ketiga, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan meningkat. Masyarakat bersama-sama berusaha untuk menjaga kesehatan anggota keluarganya dengan cara mencuci tangan, dengan cara membersihkan badan supaya tidak terjangkit COVID-19. Masyarakat berusaha menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keempat, kesadaran berbagi antar sesama meningkat. Yang kaya memberikan kepada yang miskin, yang mampu berbagi kepada yang kurang mampu. Bahkan dalam seminggu terakhir sudah banyak masjid-masjid yang memberikan sembako, membagikan sembako kepada warga sekitar untuk meringankan beban mereka. Yang kelima, tentunya keharmonisan rumah tangga lebih baik karena banyak waktu berkumpul untuk keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dampak negatif dari COVID-19 ini, saya akan menyampaikan 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan. Dari aspek kesehatan, karena kita selalu berada di rumah, melakukan aktivitas-aktivitas kita selalu dari rumah, tentu akan timbul rasa bosan dan jenuh, terutama bagi kaum wanita
yang hanya berkutat di seputar dapur, sumur, dan kasur. Rasa bosan ini secara psikologis akan sangat mempengaruhi mental seseorang, sehingga seseorang menjadi down, stres, depresi, gelisah, bahkan lebih emosional. Dalam kondisi yang seperti ini, tentu akan mempengaruhi imunitas kita, yang kemudian kalau imunitas tubuh kita tidak kita jaga dengan baik, tentu akan sangat rentan terkena penyakit atau virus COVID-19. Disinilah kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslim, kita harus punya tetap rasa, kita harus memberikan sikap sabar kita dan ikhlas menerima semua ini. Dengan kesabaran dan keikhlasan, hati kita akan menjadi tenang, diri kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dampak yang kedua adalah dari aspek ekonomi. Kondisi ekonomi saat ini tentu sangat terpuruk, terutama bagi usaha kecil dan menengah, tentu merasakan dampak yang luar biasa. Yang biasanya mereka bisa bebas untuk berjualan, tapi karena virus COVID-19 ini mereka harus tetap di rumah, dan mereka juga harus tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini perlunya kepedulian sosial antar sesama, agar kehidupan kita di dalam masyarakat itu tetap stabil dan berjalan dengan baik, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu aspek pendidikan. Akibat adanya himbauan seluruh kegiatan kehidupan kita itu dirumahkan, maka dunia pendidikan pun melakukan aktivitas belajar mengajar dari rumah. Akhirnya sekolah-sekolah ditutup, murid dituntut untuk belajar sendiri dengan modal pemahaman yang sangat terbatas. Tentu bagi orang tua, kebijakan ini adalah berefek besar, karena orang tua dituntut untuk mempunyai dua peran sekaligus. Yang pertama, peran sebagai ibu, sebagai keluarga, ibu menyiapkan semua kebutuhan pokok anak, dan yang kedua adalah peran ibu sebagai seorang guru. Peran inilah kadang menjadikan kita orang tua merasa sedikit gelisah. Karena apa? Karena latar belakang pendidikan orang tua, wali murid, tidak semuanya mempunyai pendidikan yang memadai untuk mendidik di anak-anak mereka. Tapi alhamdulillah mereka telah ikhlas menjalankan semua ini demi kebaikan bersama dan demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan alhamdulillah mulai Senin besok tanggal 13 April 2020 pemerintah menayangkan pembelajaran melalui televisi, yaitu di channel TVRI. Mudah-mudahan ini menjadi solusi mandeknya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.